Setelah menjelajahi berbagai paradigma dalam ilmu komunikasi, kini kita akan beralih ke sebuah perspektif yang semakin relevan. Epistemologi komunikasi Islam dan integrasi ilmu. Epistemologi komunikasi Islam menawarkan kerangka pengetahuan yang berakar pada wahyu dan tradisi intelektual Islam, yang mampu memperkaya dan bahkan mengkritisi epistemologi Barat yang dominan. Ini adalah upaya untuk membangun ilmu komunikasi yang tidak hanya universal, tetapi juga berlandaskan nilai-nilai ilahiyah. Pertama, redefinisi komunikasi dalam Islam. Dalam Islam, konsep komunikasi melampaui sekadar transfer pesan. Ia mencakup dimensi spiritual dan sosial yang mendalam. Silaturahim, komunikasi adalah sarana untuk membangun dan memelihara koneksi kasih sayang, persaudaraan, dan harmoni antar manusia. Ini bukan hanya tentang pertukaran informasi, tetapi tentang membangun hubungan yang kuat dan saling mendukung. Tabligh, komunikasi adalah penyampaian kebenaran, yaitu ajaran Islam, dengan cara yang bijaksana, hikmah dan nasihat yang baik mauizah hasanah. Tujuannya adalah untuk mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, bukan untuk memanipulasi atau mendominasi. Dakwah, sebagai bentuk komunikasi persuasif. Dakwah bertujuan untuk mengubah individu dan masyarakat menuju kebaikan, dengan mengedepankan keteladanan uswah hasanah. Kedua, Tuhan sebagai komunikator utama, the ultimate communicator. Epistemologi komunikasi Islam menempatkan Allah SWT sebagai komunikator utama melalui wahyu Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Wahyu adalah bentuk komunikasi ilahiyah yang paling sempurna, yang berisi petunjuk bagi kehidupan manusia. Maka, proses komunikasi manusia adalah derivasi dari sifat ilahiyah ini. Ini mengubah posisi peneliti. Meneliti komunikasi bukan hanya aktivitas akademik, tetapi bentuk ibadah tafakur untuk memahami tanda-tanda kebesarannya dalam interaksi manusia dan alam semesta. Ketiga, sumber pengetahuan dalam komunikasi Islam. Berbeda dengan epistemologi Barat yang cenderung mengandalkan rasionalisme atau empirisme semata, epistemologi komunikasi Islam mengakui berbagai sumber pengetahuan, wahyu, Al-Quran dan sunnah, sebagai sumber pengetahuan primer yang absolut dan transenden. Wahyu memberikan kerangka etika, nilai, dan prinsip-prinsip dasar komunikasi yang benar. Akal rasionalisme, akal digunakan untuk memahami, menafsirkan, dan mengembangkan pengetahuan yang bersumber dari wahyu, serta untuk menganalisis fenomena komunikasi empiris. Namun, akal tidak boleh bertentangan dengan wahyu. Indra empirisme, observasi dan pengalaman empiris digunakan untuk mengumpulkan data tentang praktik komunikasi di dunia nyata. Namun, data empiris harus diinterpretasikan dalam kerangka nilai-nilai Islam. Intuisi atau ilham, meskipun tidak menjadi sumber utama, intuisi atau ilham dapat menjadi inspirasi dalam memahami fenomena komunikasi yang kompleks, asalkan tidak bertentangan dengan wahyu dan akal sehat. Keempat, pendekatan integratif interkonektif dalam konteks perguruan tinggi Islam. Epistemologi komunikasi Islam seringkali diwujudkan melalui pendekatan integratif interkonektif. Ini adalah upaya untuk mengintegrasikan ilmu-ilmu keislaman dengan ilmu-ilmu umum, termasuk ilmu komunikasi. Tujuannya adalah untuk menghasilkan pengetahuan yang holistik, yang tidak memisahkan antara dimensi spiritual dan material, antara nilai dan fakta. Ini berarti, integrasi vertikal, menghubungkan teori komunikasi dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam yang bersumber dari wahyu. Integrasi horizontal, menghubungkan ilmu komunikasi dengan disiplin ilmu lain, sosiologi, psikologi, antropologi, filsafat untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif. Contoh integrasi ini adalah pengembangan teori komunikasi yang berlandaskan maqasid syariah, tujuan-tujuan luhur hukum Islam, seperti hifz al-nafs, pemeliharaan jiwa dalam konteks komunikasi kesehatan, atau hifz al-aql, pemeliharaan akal dalam konteks literasi media dan anti-hoax. Kelima, implikasi bagi riset komunikasi. Epistemologi komunikasi Islam memiliki implikasi signifikan bagi riset komunikasi. Pertanyaan, penelitian yang berbeda, riset tidak hanya akan bertanya apa atau bagaimana, tetapi juga mengapa dari perspektif nilai, dan untuk apa dari perspektif maslahah. Metodologi yang beragam, menggunakan kombinasi metode kuantitatif dan kualitatif, serta metode yang berakar pada tradisi Islam misalnya. Analisis sanad dalam studi hadis dapat diadaptasi untuk meneliti kredibilitas informasi. Etika penelitian yang kuat, menekankan kejujuran syidik, keadilan adil,
dan tanggung jawab sosial dalam setiap tahapan penelitian. Teori yang kontekstual mendorong pengembangan teori komunikasi yang relevan dengan konteks masyarakat Muslim dan kearifan lokal. Epistemologi komunikasi Islam adalah panggilan untuk membangun ilmu komunikasi yang lebih bermakna, yang tidak hanya menjelaskan fenomena, tetapi juga membimbing manusia menuju kebaikan dan kebenaran. Ini adalah upaya untuk mengembalikan dimensi spiritual dan etika ke dalam jantung ilmu pengetahuan.